Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanaulia Rizky akan mempresentasikan hasil jurnal yang berjudul Belajar Bahasa dengan Ponsel. Langsung saja kita bahas pengertian bahasa terlebih dahulu. Di sini pengertian bahasa yaitu suatu alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Lalu, apa itu M-Learning? M-Learning atau yang lebih dikenal dengan mobile learning ini, yaitu suatu model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi, yakni bisa berasal dari ponsel. Lalu, apa hubungan antara bahasa dan M-Learning ini? Hubungan antara bahasa dan M-Learning ini yakni dalam kegiatan pembelajaran bahasa, seiring perkembangan teknologi, sangat berpengaruh terhadap sistem dan proses pembelajaran bahasa itu sendiri, yakni bisa menggunakan dengan mobile learning tersebut. Next, kita ke tahap pembelajaran bahasa dengan M-Learning. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu, selanjutnya yakni tujuan, kemudian kita beralih ke konsep-konsep, lalu yang terakhir yakni penerapan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni latar belakang. Latar belakang adanya pembelajaran bahasa menggunakan M-Learning ini, yakni adanya keterbatasan waktu dalam memahami bahasa, di mana hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang menuntut kita untuk lebih berkembang. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan para pelajar dalam belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi mereka bisa meminimalisir waktu. Sambil mengerjakan aktivitas lain, mereka bisa mendengarkan materi dari ponsel mereka masing-masing. Lanjut ke konsep dan penerapan. Konsep pembelajaran bahasa dengan M-Learning ini yakni menggunakan konsep belajar bergerak dengan ponsel mereka masing-masing, di mana terdapat fitur perangkat seluler dengan fitur obrolan video dan suara yang menarik. Selanjutnya yakni penerapan pembelajaran bahasa dengan M-Learning, di mana hal ini bisa diterapkan dalam pembelajaran mengenai kosakata bahasa, teori tata bahasa, pelafalan, dan juga pemahaman dalam membaca. Lanjut ke praktik pembelajaran bahasa dengan M-Learning. Di sini ada 4 jenis pembelajaran. Yang pertama yakni kosakata. Praktiknya berupa murid-murid tersebut disediakan beberapa praktik kosakata yang disesuaikan berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian mereka diminta untuk melengkapi dengan ponsel mereka dan mengirimkannya kembali kepada pengajar. Terdapat juga kosakata tambahan disertai dengan catatan gambar pada perangkat bergerak pelajar, di mana hal itu ditujukan untuk lebih memahami kata-kata baru yang mereka belum mengenalnya. Yang kedua yakni pembelajaran tata bahasa, di mana praktiknya poin-poin tata bahasa ini dipelajari melalui program yang dirancang secara khusus yang diinstal pada perangkat seluler masing-masing, di mana peraturan tata bahasa ini diajarkan dan diikuti dengan aktivitas pilihan ganda, yang mana murid tersebut harus memilih jawaban yang paling benar. Yang ketiga yakni ada pelafalan bahasa. Di sini pelajar disediakan fasilitas pidato untuk translating suara. Selain itu, para pelajar juga dapat mengunduh kamus-kamus yang memiliki fungsi suara sehingga mereka bisa mempelajari pelafalan dengan tepat. Dan yang terakhir yakni pemahaman bacaan dalam bahasa. Praktiknya yakni dengan melakukan pembacaan disertai pelafalan penyiar teks yang ditujukan agar para pelajar ini bisa memahami sekaligus juga mendengarkan dengan baik. Jadi intinya mereka juga bisa melatih pendengaran mereka. Jadi kesimpulannya yakni seiring dengan perkembangan teknologi,
Kegiatan belajar bahasa pun juga ikut berkembang melalui aplikasi. Selanjutnya, pembelajaran bahasa seperti menyimak dan pembelajaran teori-teori bahasa dinilai lebih mudah. Lantaran apa? Lantaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Baiklah, itulah sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.